Sini. Apa? Heboh amat sih, Ti. Mas Bruno tahu Singapura nggak? Ya tahu lah, kan kakeknya Mas Bruno, neneknya Mas Bruno kan di sana. Di Singapura. Rangkas Bitung. Mancing-mancing aja. Emang apa sih? Mas Bruno kan juga pengen ke sono nih. Kemana? Besok. Ke Singapura lah. Emang ada duit? Ya ada dong, boleh ngumpulin. Banyak duitnya deh. Mendingan jangan deh, jangan ke Singapura. Lah, emang kenapa? Mas Bruno nggak tahu ada penyakit yang namanya flu Singapura. Wih, itu flu penyakit naik pesawat sononya. Terbang. Ini kemarin keponakan aku tuh muncul ruam-ruam gitu di tangan sama kaki. Dikira mah alergi. Ternyata itu flu Singapura, Mas Brun. Oh, jangan-jangan flu Singapura itu yang kayak campak-campak gitu ya, Ti? Yang kayak Uti tuh selalu dicampakin sama laki-laki. Aja, Mas Bruno tuh yang selalu dicampakan sama wanita-wanita di luar sana. Uti kali. Ibu siapa yang dicampakin? Ini Mas Bruno selalu dicampakan sama wanita-wanita di luar sana. Termasuk kamu? Iya. Emang iya Mas Enak Bruno? aja. Emang gak bosen dicampakin? Aduh, gimana ya, Dok? Udah kebiasaan jadi nggak apa-apa dah. Takdir. Tapi ini beneran ngomongin campak-campak apaan nih? Ini apa namanya, Mas Bruno katanya mau ke Singapura, Dok. Terus? Kan serem ya lagi ada. Yang lagi rame itu ya? Flu Singapura. Flu Singapura bukan cuma di Singapura aja kali, udah di mana-mana. Iya. Tapi hari ini kita mau bahas kok. Jadi supaya pengen tahu kan. Kan kebanyakan orang mikirnya tuh kayak campak. Beda sih sebetulnya. Nah, hari ini nih kita akan bahas kepada pemirsa semua di rumah ya. Gitu, Kita siap. buka dulu ya. Oke, Dok. Kita Duduk sini juga boleh. Di sini juga boleh. Duduk di sini Kita lagi, buka Om. dulu. Sini. Biar Uti Pemandangan- senang, biar Uti senang. pemandangan Nah, indah, saya udah dokter. tahu kok, Uti duduknya di situ supaya nempel sama Tio. Aduh. Udah tahu. Posisi Kita buka tepat. ya, dilihatin ya lulus apa enggak nih Tio nih ya. Halo pemirsa, halo Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Iya, di sini kami mendoakan supaya pemirsa selalu dalam keadaan yang sehat karena sehat itu Asik. Ya, hari ini kita mau membicarakan mengenai yang namanya flu Singapura. Atau nama kerennya adalah hand foot mouth disease, hand foot and mouth disease. Iya. Karena emang kenanya gitu ya, tangan, ya, Kaki kaki, dan terus mulut. mulut memang. Dokter gigi bisa ketangkep dong, bisa banget. Bisa, itu biasanya kita juga sering menghadapi kasus seperti itu, Kak. Pernah dapet? Saya sendiri belum sih, tapi kita mempelajari juga. Oke, karena pada Gitu. dasarnya itu bukan giginya sih yang kena. Bukan, tapi tanda-tandanya ada di mulut. Nah, dan dia itu punya ciri khas, makanya kita juga bisa mengenali penyakit tersebut lebih Nah, awal. buat ibu-ibu yang udah panik dan udah sempat DM ke kita menanyakan mengenai penyakit ini, hari ini saatnya buat langsung telepon ke sini, tanya langsung, nanti dijawab langsung sama narasumber kita. Ada 2 narasumber kita. Ya, untuk nomor telepon yang di Jakarta ada di 574-3476 dan untuk yang di luar Jakarta ditambahkan 021 574-3478. Betul. Dan untuk Instagram ada di @halodoktertvri. Instagramnya boleh dari sekarang ditulis. Kalau pertanyaan nanti dong ya segmen 3 ya, kita telepon langsung. Tapi biar tahu aja, narasumber yang pertama itu adalah Dr. Jo Edi Siswanto, spesialis anak konsultan. Nah, ya. ada juga narasumber yang kedua itu praktisi kesehatan yaitu Dr. Paidon L. Taruan MM. Nanti akan ngomong mengenai gizi, Dokter Paidonnya. Yuk siap-siap aja tulis pertanyaannya. Sesaat lagi kami akan kembali. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita mau ngomongin mengenai hand, foot, and mouth disease atau yang disebut dengan flu Singapura. Atau juga nih katanya ya, itu loh yang namanya penyakit tangan, kaki, dan mulut. Biasanya kalau ibu-ibu muda gitu ya, anak-anaknya balita, biasanya udah ngerti banget. Kenapa? Kadang-kadang tuh ada musim-musimnya, tiba-tiba flu Singapura rame banget. Terus nanti hilang sendiri, Tiba-tiba nanti hilang, ada lagi betul. ya. Pasti pengen tahu kan sebetulnya gejalanya seperti apa. Yang paling penting adalah bagaimana pencegahan supaya anak kita nggak kena. Kalau udah kena sekali, bisa nggak kena berkali-kali? Nah, Bisa ternyata pemirsa betul. ya. Nanti kita bahas pemirsa ya. Ini udah kedatangan kita nih ya, Nah. Dokter Edinya udah datang. Hai Dokter Pagi, Edi. Dok. Wih. Iya. Pak Edi, Jo. Waduh, kenapa Mas Bruno? Ada apa Mas Bruno? Terima kasih. Ya, silakan. Silakan dong. Oke. Jadi kan nama lengkapnya adalah Dokter Jo Edi. Panggilannya Dokter Jo apa Dokter Edi?
Dokter Edi Jo panggilnya. Dokter Edi Dokter Jo. Edi Jo. Kalau Edi banyak masalahnya. Edi Betul, yang betul. mana? Betul kan ya? Yang Betul, Edi betul. Jo gitu Oh, memang. gitu. Jadi Pak Jo Edi, apa? Pak Edi Jo. Edi Jo. Oh, Oke Pak. Pak Edi Jo. Makasih Mas Bruno. Oke Pak Edi Jo, Pak Oh, Edi Jo. nggak mau Pak Edi diem Jo. ya si Bruno ya. Dok mau tanya dok. Ya. Belakangan ini apakah lagi meningkat kasus yang namanya flu Singapura ini? Ya itu Mbak Lula. Jadi sekarang ini memang di klinik-klinik banyak muncul pasien-pasien seperti ini. Jadi memang pasien seperti ini kelihatannya munculnya seperti endemis ya. Kan naik terus Ya, hilang tiba-tiba, gitu ya, ya. betul, betul. Ntar ada lagi Betul, gitu. betul. Yang jadi kesel itu adalah ternyata bisa berkali-kali kenanya. Ya bisa, betul bisa berkali-kali karena memang tidak ada kekebalan yang muncul akibat yang ditimbulkan akibat kita sudah kontak pertama Iya. kali dengan virus itu Iya. dan yang kedua juga tidak ada vaksin ya. Tidak dok. Oh, Jadi ya berarti mau sampai nggak saat mau. ini belum ada ya dok Belum ya ada, vaksinnya betul. dok? Berarti ceritanya adalah cuma pencegahan. Nah, Betul. pencegahan seperti apa? Kita tanya dulu dong penyakitnya dulu ya. Oke. Boleh dong dikasih materinya Dokter Edi. Jadi nanti kalau Dokter Edi ceritakan, kita baru tahu nih penyebab, baru Ya. tahu dong pencegahan ya. Betul, betul. Silakan dok. Silakan dok. Oke. Oke, kita lihat ya. Iya. Nah, ini mengenai penyakit tadi yang dikatakan oleh Mbak Lula, flu Singapura ya atau hand foot mouth disease atau penyakit mulut, kaki dan tangan ya. Kalau kita lihat namanya mulut, kaki, dan tangan, jadi organ-organ yang muncul ya mulut, kaki dan tangan ya, kita lihat. Nah, ini pertama kali. Jadi ini muncul ruam dan kulit. Sebetulnya munculnya pertama kali Di mana tuh, hanya Dok? pertama kali sebenarnya hanya panas-panas saja. 1-2 hari kadang-kadang panas. Demam tinggi apa tidak dok? Iya, demamnya kadang-kadang tinggi. Kadang-kadang tinggi. Kadang-kadang tinggi. Baik. Ya. Kemudian dok? Kemudian habis itu tiba-tiba muncul nyeri tenggorokan ya. Oh, sakit Nyeri tenggorokan ya, Dok, ya? yang kemudian diikuti oleh ruam-ruam di Nah, kaki dan tangan. pertanyaan yang Ya. paling sering kita masuk di kita adalah mulainya ruam di mana? Di badan, di badan ada nggak dok? Ya, yang mulainya ruam justru di mulut dulu. Di mulut dulu. di Berarti mulut, kalau ke di dokter bagian gigi belakang. ketahuan Iya, duluan. iya, betul, kadang-kadang. Atau kalau datang ke dokter terus disuruh buka gitu ya, tenggorokan dilihat-lihat ya, ke kerongkongannya kelihatan di Iya, sana. iya. Biasanya kita gitu Kak, jadi misalnya di dalam mulut tuh merah nih ada Iya, bintik-bintiknya gitu ya. Terus kita cek dulu nih di tangan sama kakinya juga ada apa enggak. Oh, Nah itu jadi nanti biasanya jadi karakteristik. kalau udah semuanya ada nih larinya ke sini mestinya. Iya, baru gitu. Dok, ini sebanyak ini kah atau bisa beda-beda? Ya beda-beda, itu variatif sekali ya. Jadi setelah muncul di bagian belakang mulut, ke depan, bahkan juga sampai keluar, kemudian mulut kita perhatikan juga, biasanya kita cek tuh. Biasanya, tapi kadang-kadang yang muncul keluhan, yang datang itu kadang-kadang juga tidak mulutnya. Dok, ini kok merah-merah. Nah, tangannya, iya. Kulit. Anak saya campak ya, Dok, gitu ya. Gitu, kadang-kadang Oh, bilang iya. campak. Campak atau cacar mereka katakan. Iya. Ya itu sedikit ada berbeda. Iya. Ya, jadi kalau campak itu mulainya justru dari belakang telinga. Dari Baru belakang ke seluruh tubuh dan biasanya disertai panas tinggi. Ya, oke. Nah, kalau cacar biasanya agak sedikit berbeda. Munculnya biasanya mulai dari tengah-tengah, baru menyeluruh. Jadi kayak modelnya berputar sentripetal, jadi baru ke Dari seluruh pusat tubuh. menyebar ya dok ya? Betul. Kalau Kalau yang ini yang tadi mulut dulu, dari belakang ke depan, baru kemudian muncul di kaki Baru dan tangan. keluar di luar. Kita ulang ya pemirsa ya, supaya semua nih ibu-ibu nih, kalau yang ibu-ibu masih muda-muda nyatet langsung gitu ya. Oke. Jadi semuanya merah-merah. Betul. Pokoknya merah-merahnya. Kalau yang ini nih, yang si HFMD ini, yang Ya. flu Singapura, mulainya itu di tenggorokan. Ya, Dari tenggorokan dia sampai keluar ke tangan, ke kaki, baru kemana-mana. ya. Sementara kalau yang campak ya dok ya, Ya. kalau yang campak itu dari belakang telinga, belakang. baru Betul. menyebar ke seluruh tubuh. Yes. Kalau yang satu lagi cacar Cacar. air, Iya. dia malah dari tubuh dulu, Dari tengah, baru nyebar baru kemana-mana. keluar. Jadi kalau ketemu cacar air, lihat deh, walaupun di tangan kelihatan atau di muka kelihatan di badan, badannya pasti udah ada, nggak Iya, mungkin betul, nggak ada betul, gitu ya betul, dok. Ya. betul. Lanjut dok, lanjut. Ya, dok. ya. Jadi ini gambaran-gambaran lainnya ini di kaki ya, ini di biasanya kaki ya, dok, ya. mulainya juga di telapak kaki, tapi kasus-kasus yang lebih Gawat parah ya gitu, itu juga bisa muncul ke daerah atas. Sama juga dengan di tadi di Di tangan, tangan walaupun di itu juga telapak bisa, tangan bisa juga muncul. Jadi larinya dari bagian ujung-ujung baru dia naik Betul, ya dok ya? betul. Walaupun sebutannya di telapak kaki, telapak tangan, dia masih bisa menyebar lebih Betul, banyak kalau sekali. parah. Baik Ya, dok. sama juga tadi kayak mulut juga waktu walaupun di dalam bisa juga keluar. Jadi Sampai varian keluar. lebih parah seperti itu. Dok, aku mau baik. tanya, Ya. ini kan merah, terus tadi dokter bilang kan panas ya? Betul. Ini gatel nggak sih dok? Ya, gatal betul. Itu Gatal, gatal, ya? bahkan yang lebih dominan dari gatalnya adalah nyeri dia. Oh, nyeri, sakit nyeri. kasihan. Iya, Padahal kasihan anak, dia. kalau anaknya masih kecil jadi rewel ya dok pasti. Betul sekali. Oh. Penyakit ini lebih katakanlah lebih ke arah mengkhawatirkan orang tua dengan banyak pertanyaan daripada sebetulnya kita kenal yang namanya flu Singapura itu kan dulu kan karena wah
berat penyakitnya. Iya. Karena memang sebetulnya bukan beberapa, ada yang sampai terjadi komplikasi yang cukup berat Cukup sekali. berat. Ada yang jadi komplikasi yang berat, tapi Iya. sebagian besar 99% lah, katakanlah hampir itu self-limiting sebetulnya disease. ringan. Nanti Sembuh dia akan sendiri sembuh dia. sendiri. Betul. Tapi karena anaknya tidak nyaman, orang tuanya pasti panik. Karena Betul. anaknya rewel Betul banget sekali. begitu ya. Ini beda-beda. Jadi pemirsa mengerti ya pemirsa kenapa kemudian jadi Iya. orang tua kejar-kejaran sama dokternya karena itu. Iya, betul sekali. Dok, ada yang menanyakan, sampai kukunya terlepas, copot kukunya. Itu mungkin ya dok? Masih mungkin. Jadi biasanya pasca penyembuhan kadang-kadang bisa terjadi. Jadi bukan hanya terjadi pada posisi seperti pada posisi sebenarnya yang akut ini, itu tidak. Tapi pada sesudah pasca penyembuhan kadang-kadang muncul suka lepas-lepas ininya. Kenapa sih dok kukunya kok bisa lepas? Ya bisa, ya itu yang etiologinya belum Belum tahu. belum Oke. Tapi tahu. itu kalau orang tua sampai menemukan kasus seperti itu, ini orang tua nih biar semua orang tua ya, Iya, betul. tiba-tiba udah penyembuhan tapi terus copot-copot kukunya, itu kan pada panik tuh dok ya. Betul. Harusnya nggak usah panik. Nggak usah, karena nanti juga akan kembali lagi dia. Oh dia akan tumbuh Kembali lagi. lagi. Dia akan kembali lagi lagi. kukunya, nggak usah Betul. masalah. Itu Betul. bukan tandanya gawat darurat, bukan. Bukan, Oke, betul. Lanjut dok, lanjut Ya, dok. oke. Ya, ini, ya. Nah ini mulut ya. Nah ini mulut problem besar nih. Karena kalau dia seperti ini, yang terjadi, dia nyeri tenggorokan, nyeri menelan, Oh, tidak nggak bisa. mau Jadi susah makan, makan Nggak ya mau dok ya, makan, susah ya, makan, susah betul. minum. Iya. Kalau anak kecil, kan kurang lebih kita komposisi tubuh kan terdiri airnya lebih banyak. Iya. Ya. Kalau dia tidak makan, cepat sekali terjadi dehidrasi. Dehidrasi. Oh, dan dehidrasi itu bisa lari kemana-mana ya dok ya? Bisa sampai ya kalau jarang sih sebetulnya yang fatal sampai terjadi penurunan kesadaran dan sebagainya ada, walaupun sebetulnya yang namanya flu Singapura sampai terkenal itu karena kasusnya parah dan kemungkinan bisa terjadi komplikasi sampai ke namanya meningitis, kejang gitu bisa Separah terjadi. itu ya dok ya? Jadi Itu kembali bisa terjadi. lagi, sebetulnya kalau pada anak yang lebih kecil lagi, permasalahan nggak makan, nggak minum ini nih ke arah dehidrasi. Itu yang Betul, kita problem takutkan. besar ya. Si penyakitnya sih self-limiting disease, sembuh sendiri nih Betul. sebenarnya tanpa dikasih obat apapun ya dok Betul, ya. betul sekali. Nanti nih pemirsa pasti penasaran, nggak ada obat apapun nanti. Dok, masih yang merah-merahnya, merahnya melenting nggak dok? Ada yang Ya. nanya gitu. Dia tuh kita katakan blister atau lepuhan. Jadi lepuh. kayak melepuh ya, jadi seperti terbakar dia. Nah, itu nyeri sekali dan bisa menyebar. Jadi ada gelembungnya dok? Betul ada gelembungnya Nah, dan ini disertai pemirsa, pinggirnya dok, merah. boleh tuh. dulu Ya, ya dok. oke. Ini sambil ngomongin yang masih Ya. yang merah-merahnya. Kenapa saya nanyain ini? Karena yang nanya lewat DM juga banyak dok. Sebetulnya tuh merahnya kayak apa? Ya. Jadi merahnya itu kayak hampir kayak cacar air jadi berarti ya dok ya? Ya, tapi dia lebih ke arah seperti terbakar. Kalau cacar air dominan isinya air tuh. Jadi gelembung yang isinya air. Nah dia. kalau ini ini seperti ada gelembung tapi nggak ada ada isi gelembung air. yang enggak ada seperti orang luka seperti tapi tidak Nih benar kebayang juga. nggak pemirsa kalau pernah kena luka bakar, nah kan ada gelembungnya tuh ya pemirsa ya. Kayak Tapi kan melepuh itu ya, Kak, kayak ya? melepuh, tapi melepuhnya itu nggak yang kemudian dominan air, enggak. Ntar Iya. dia kayak kempes lagi terusnya ya. Tapi apapun ceritanya, penyakit ini nih menarik untuk dibahas lebih jauh karena ternyata jumlah penderitanya anak nih ya pastinya ya lagi banyak sekarang. Mau bertanya silakan ya, segmen 3 akan terbuka telepon untuk Anda 5743476, 5743478 buat di luar Jakarta. Dan Instagram kita ada di Halo Dokter TVRI. Iya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap Tetap sama di kami mana-mana, ya. tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Iya, kita kembali di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kita masih membicarakan mengenai penyakit yang namanya flu Singapura atau yang namanya HFMD gitu Atau ya. hand, foot, and mouth disease. Iya. Tadi nih sama dokter Edi Jo kita ngobrolin mengenai itu loh merah-merahnya itu kayak orang kebakar gitu ya, kayak Betul. kesundut gitu pokoknya blisternya Iya, betul, kayak orang modelnya. kesundut Kayak gitu. orang kesundut. Tapi beda juga dengan yang cacar air. Betul. Walaupun suka terbalik-balik nggak apa-apa deh. Kalau bingung mah bawa aja ke dokter lah udah selesai ya dok ya Iya, gitu. iya. Oke dok, ada panas ya, Ya, dok betul. ya. Ada yang merah-merah tadi. Betul. Pas penyembuhan kuku bisa sampai lepas. Iya, bisa. Kalau ditanya obatnya apa, jawabannya apa dok? Obatnya sebetulnya hanya simptomatik, mengurangi gejala. Mengurangi keluhannya ya dok ya. Karena pasti anaknya rewel, karena nyeri. Jelas, Satu, betul, ya. nggak mau makan, nggak mau minum. Betul. Kita balik dong ke materinya dokter ya. Sambil Ya. menunggu telepon ya pemirsa, boleh loh pemirsa 5743476, 5743478. Kita tunggu sekarang ya pemirsa ya. Silakan dok. Oke. Selanjutnya ya Nah, dok ya. jadi kalau kita lihat, saya berdiri atau? Boleh, boleh, silakan, Oke. dok. Ya, kalau kita lihat ini sebetulnya daerah mulut itu nyeri sekali. Jadi yang penting dan kemungkinan menular. Jadi yang penting sebetulnya adalah kebersihan dari mulut, ya.
Terus kemudian kita bisa mengurangi sih sebetulnya. Yang utama karena nyeri, ya kita bisa berikan parastamol, berikan ibuprofen, Pokoknya apalagi kalau penghilang panas. nyeri lah ya dok Betul. ya, boleh kok. Beberapa anak yang besar bisa kita berikan kumur-kumur sebetulnya. Ya. Untuk Kumur dengan kebersihan apa nih, mulut Dok? tadi ya. Ya. Kumur-kumurnya dengan apa maksudnya? Ya bisa macam-macam, bisa dengan air garam, bisa Oh, dengan oke, baik. Obat kumur. antiseptik juga bisa. Sebenarnya tidak jadi masalah kalau dia yang sudah bisa mengumur. Dok, ini kan menular dok. Betul. Menularnya dari kalau orang terpegang gitu ya? Ya. Atau barangkali bagaimana dok? Ya banyak penularannya? sih sebetulnya. Bisa dari skin to skin contact juga bisa. Ya misalkan kalau Bersentuhan nih kita nih ya, kena ya. itu bisa sekali. Jadi kalau kita misalkan berpelukan juga bisa. Salaman gitu, Bersalaman Dok? bisa juga. Oh. Nah, terus kemudian yang kedua kalau kita memegang barang-barang yang memang mudah disentuh anak itu bisa terjadi. Jadi Alat nggak makan heran gitu ya, ya, Dok, ya? kalau kemudian kejadiannya gini di tempat bermain. Bisa terjadi. Itu Satu sangat besar. kena semua kebagian betul, gitu. betul. Kalau sama orang tuanya gimana dok? Tertular juga nggak kita dok? Ya, orang tua sebetulnya bisa. Saya punya ada 1-2 kasus yang memang sebetulnya orang tuanya juga bisa terkena. Oh, Itu tapi jadi- nggak berat dok atau gimana? Biasanya kadang-kadang saat ada yang memang muncul keluhan, tapi ada juga yang tidak muncul sama sekali. Jadi justru dia menjadi carrier pembawa. Oh, tapi berarti kalau di orang dewasa dia akan lebih banyak membawa. Iya, daripada ini. Jadi ringan sekali biasanya. Tapi membawa itu masalah pemirsa. Kenapa? Betul. Orang tuanya nggak sakit, tapi ngelurain anaknya. Betul. Malah nggak tahu itu yang Malah bahaya nggak kan tahu, ya. ambil bayinya, ambil semuanya. Baik Ya dok, di kan? klinik itu kadang-kadang orang tanya, dok kenapa anak saya nggak dibawa keluar? Loh ibu sekarang tanya-tanya, ibu keluar atau tidak? Bapak keluar tidak? Nah itu kira-kira. Jadi membawa penyakit dari luar. Itu Anaknya masih bayi dok, kena dari Iya, mana gitu betul, kan itu ya? pertanyaannya. Ternyata dari bapak ibunya. Betul. Baik. Yang berikut, yang kedua biasanya dari airborne. Dari Airborne. airborne itu kita bisa karena batuk, bisa juga karena bersin, itu juga Droplet ya, Dok, ya. bisa terjadi sekali. Baik. Nah, lanjut, Dok. Terus yang berikutnya juga bisa juga kalau misalkan dari ini tukar makanan. Nah, jadi piringnya dan sebagainya itu bisa terjadi. Atau kita biasa kadang-kadang dengan anak kan suka cium-cium tuh. Iya. Iya. Nah, belum lagi kalau misalkan dia sekarang ini kan banyak sekali orang bekerja. Jadi di tempat penitipan. Oh, Atau daycare. mungkin ya, atau Satu mungkin kena, semua kena, sudah ya, pasti. sebentar lagi nih PTM nih sudah diharuskan. Iya. Sebentar lagi lebih banyak muncul kasusnya. Iya. Karena di Indonesia itu bisa kasusnya diperkirakan sekitar 150.000 per tahun kira-kira. Cukup. 150.000 Per tahun. anak-anak nih Jadi kebanyakan banyak sekali. semua ya. Iya, betul. Oke. Baik Ya, dok, lanjut ya, dok. ya itu yang jadi problem jadi seperti itu. Jadi kebersihan mulut terutama ya. Jadi utamanya seperti dan jangan lupa banyak minum. Banyak minum. Karena tadi ya dehidrasi tadi ya dok ya. Selain dehidrasi juga ya kan juga nyeri dan panas. Jadi kalau kita minum dia akan lebih segar. Banyak orang juga bilang kasih air kelapa hijau juga boleh. Itu juga bisa sebenarnya. Jadi kita nggak ngomongin obat apa-apa yang lain ya dok ya? Obat tidak, sama sekali tidak. Jadi obat hanya untuk mengurangi rasa nyeri. Iya. Terus kemudian mengurangi sin, bahkan boleh nih misalkan kalau di daerah mulut kita bisa juga sih kasih obat-obat yang mengurangi peradangan gitu. Untuk dioles. mulut dioleskan itu juga banyak beberapa obat di toko-toko obat, apotek itu bisa kita beli bebas untuk kita tempelkan di mulut untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, kalau untuk kaki dan tangan kita juga bisa memberikan bedak tadi karena gatal, Mas Tio ya. Kemudian juga bisa juga untuk mengurangi itu tadi peradangan di sekitar itu. Jadi untuk tidak memperluas lagi. Dok. Karena utamanya kalau gatal, pecah dia akan bisa menularkan kemana saja. Sama mau tanya nih dok, berarti Ya. kan kadang beberapa orang tua suka, ya udah deh kita kasih obat yang ada di rumah. Tapi kalau penanganan dengan antibiotik berarti tidak sesuai ya dok ya? Ya sebetulnya tidak. Ya walaupun sebetulnya gini, ya kita juga harus hati-hati juga ya. Bagaimanapun kita harus berpikir, mestinya kalau lihat namanya virus, tidak perlu antibiotik. Nah, cuman berikutnya kita lihat ada beberapa tes yang biasanya kita juga lakukan. Ya bisa juga tes darah, tes usap, bahkan feses. Ya, satu lagi tadi. Feses itu bisa juga kita tertular dari situ. Jadi kotorannya nih. Kotorannya, Nah, betul. kalau kotoran anak-anak yang udah Ya. besaran sih mungkin nggak repot ya dok ya, langsung ke toilet ya dok ya. Betul, Nah, betul. kalau yang masih bayi nih kan di popok sekali pakai tuh. Betul. Nah, itu harus benar ya dok ya. Betul. Ini slide terakhir ya dok ya. Ya, ini slide terakhir. nih. Oke, Ya. jadi dok gini, kalau bicara pencegahan, ternyata pencegahan yang paling penting itu di sini adalah bahwa kalau bisa menjaga Iya. kebersihan. Itu nomor satu. Tapi agak sulit ya pemirsa kalau udah bicara mengenai PTM, Ya. anak-anak di TK sama-sama ya dok ya, Ya. terus pegang-pegangan, apalagi kalau anaknya ternyata masih sakitnya ringan. Betul. Kalau sakitnya ringan kan kemungkinan untuk ke sekolah tuh kan paling dicek suhu ya dok ya, Iya, suhunya betul. benar, Iya, oh iya. nggak apa-apa nih suhunya normal masuk, sementara tangannya udah merah-merah. Betul. Setiap ada yang pecah, jadi kayak cacar air ya dok ya, setiap ada yang pecah itu adalah tempat untuk kemudian Bisa penularan. predilasi, betul.
Repot ya Repot, Tio, repot, Kak. ini sebetulnya. Bener. Aku sama mau tanya satu nih Kak. Ya. Jadi misalnya ada anak yang satu udah kena, Betul. kemudian di satu tempat ya let's say daycare ya, jadi Ya. ada banyak anak-anak. Ada anak-anak yang dia menjaga kebersihannya dan bisa dibilang daya tahan tubuhnya bagus nih. Tapi dia bermain dengan Bisa orang, nggak gitu Kak? iya, Karena dengan maksudnya anak gini yang loh HFMD. dok. Ini kan Ngerti, kalau zaman ngerti. sekarang kan ibu-ibu gitu gimana pokoknya jaga aja deh daya tahan tubuhnya lah, udah terlalu Iya. banyak virusnya gitu misalkan. Masa nggak boleh kemana-mana? Oke. Kalau anaknya daya tahan tubuhnya bagus, apakah bisa kemudian nggak kena gitu kan Iya ya? gitu. Iya, sebetulnya bagaimanapun Teorinya teori katanya secara sih. teori daya tahan tubuh itu sangat memungkinkan Berpengaruh. untuk tidak terpengaruh. Tapi ini sebetulnya sangat infeksius sebetulnya di kontagious itu, jadi betul-betul kemungkinan untuk menularkan sangat besar Sangat sekali. tinggi. Jadi anak-anak yang seperti ini harus diisolasi. Oke. Jadi nggak boleh ke sekolahan, Harusnya apapun seperti ceritanya. itu. Walaupun anaknya nggak kenapa-napa, tetap ya dok. Iya. Dok, dari mulai dia onset penyakit, dari mulai Ya. sakitnya ya pemirsa Ya. ya, sampai kemudian dia sembuh, butuh berapa waktu sih dok? Nah, kan ada masa inkubasi. Kadang-kadang orang tidak tahu tadi yang seperti dikatakan Mas Tio. Jadi bisa juga dia 3-6 hari masa inkubasinya. Nah, itu kemungkinan untuk terjadi penularan bisa terjadi. Sebentar. Nah, pemirsa, masa inkubasi itu adalah dari kita ketularan sampai timbul gejala ya, Dok? Ya, betul. Itu kan inkubasi ya, Ya, Dok ya. betul, Nah, betul sekali. dari timbul gejala sampai dia sembuh berapa lama, Dok? Nah, itu kurang lebih sekitar 7-10 hari. 7 sampai 10 Lumayan hari. lama ya, Dok Iya, ya betul jadinya, sekali. Dok. Ya, itu mengganggu sekali untuk anak-anak sebetulnya. Jadi dalam 7 sampai 10 hari itu anak-anak mungkin akan merasakan ketidaknyamanan Iya, ya. iya. Betul. Dan yang Iya. biasanya yang dirindukan oleh anak-anak tentunya dia harus sekolah kembali. Dia pikir, wah ulanganku banyak nih. Iya, iya, Gimana iya. nih, aku ketinggalan nih Benar, mama. Dok, kan kalau kita gitu. ngomong bicara anak-anak yang kena nih, usianya berapa sih, Dok? Range yang paling sering tuh yang di mana gitu, Dok? Iya, ya. Range-nya sebetulnya antara 5 sampai 10 tahun ya. 5 sampai 10 Ya, itu mah tahun. usia Masih sekolah kecil, sekali. iya. Itu yang TK, problem tuh. SD Iya. berarti. Iya. Ya siap-siap aja kalau begitu ya. Dok, berarti kan sekarang ini lagi endemi lagi dok ya, lagi Betul. mulai naik lagi. Kan seperti biasanya tuh suka turun tiba-tiba gitu Ya. ya dok. Nah waktu dia hilang sebenarnya nggak hilang betulan ya dok? Iya, masih ada di Pasti sekitar ada. kita gitu. Oke. Ya, jadi ntar ada yang namanya musim lagi flu Betul, Singapura, betul. musim DBD, musim ya siap-siap Tapi aja. kita sebetulnya ada boleh ini yang keuntungan kita pada masa pandemi ini. Apa dok? Pola dari anak, pola dari orang tua dalam mengajarkan anak sudah berubah. Cuci tangan tadi ya, Iya, Dok. adaptasi kebiasaan baru kan. Iya. Jadi kadang-kadang kita coba sekarang, walaupun Pak Jokowi bilang kita di tempat bebas boleh buka masker. Ini kadang-kadang orang mungkin rindu kali harus pakai masker. Iya. Betul. Betul Itu- ya pemirsa ya, buat kita benar-benar buka itu walaupun di tempat outdoor, kalau banyak orang pakai aja deh Iya, gitu betul. kan Jadi ya. kan ada Dan ini was-was. membantu ternyata bukan cuma untuk COVID, tapi juga untuk penyakit yang lain. Betul sekali. Cuci tangan pakai sabun ternyata Betul. itu udah membantu 70% lebih penyakit sebetulnya. Iya, iya, Ayo betul. pemirsa, cuci tangan pakai sabunnya nggak boleh kendor ya. Betul. Udah ada IG ya, boleh ya. Boleh, Dok silakan, kita boleh. buka Ini ada IG-nya. pertanyaan nih dok dari Instagram. Dari Artawon. Nah, HFMD ini menular ya? Kalau anak saya terkena dan masih dapat ASI, langsung gimana dok? Gitu. Wah ini gimana dok ceritanya dok? Jawabannya kan simple, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. ASI nomor 1, ASI punya kemungkinan untuk kita bisa bertahan terhadap serangan-serangan dari luar. Banyak sekali agent-agent yang ada di dalam yang tercegah dengan adanya komponen yang ada di dalam ASI. Nah, cuma kan gini dok ya, misalkan kita menyusui bayi yang sudah kena ya dok Betul. ya. Nah, kan kalau bayi menyusui kan tangannya kemana-mana ya dok. Betul. Berarti kitanya bisa kena juga dong dok. Ya betul, kita bisa kena. Tapi kan tadi kemungkinan kita muncul orang dewasa itu tumbuh kecil. gejala itu sangat kecil. Cuma dia memang menjadi Carrier. carrier. Nah, oke. itu. Yang jadi masalah sebenarnya Mbak atau Mas Arta ini sebetulnya Ya. kalau misalkan anaknya nggak cuma satu ya dok. Betul. Lah kan nyusuin, yang bayinya kena Ya. gitu ya dok ya. Berarti kemudian dia interaksi sama kakaknya, Ya. hati-hati. Betul. Karena bisa aja yang bawanya itu adalah si ibu Betul. jadi hati-hati. Atau kebalikan barangkali ya dok ya. Kakaknya yang udah TK atau udah SD Ya, nempel sama ibunya bisa ngenain si bayinya. betul. Sama Wah. juga ini Kak, kalau orang tuanya interaksi dengan dunia luar. Kalau kerja atau apa itu berarti dia juga bisa membuat teman-temannya jadi carrier juga gitu ya Betul, dok ya? betul. Oke. Tapi ya itu sekali lagi bisa dicegah atau dikurangi. Sama cuci tangan yang Oh, yang bersih, tadi ya. kita mandi dulu sebelum menyentuh anak lain.
kalau misalkan punya anak-anak seperti itu, apalagi kalau anaknya lebih kecil dan harus diceboki, biasanya cuci tangan cuma 1 kali, Iya. ya cobalah 2 kali 2 deh, kali, gitu, 3 kali double lah yang deh, double gitu. gitu loh. Baik, baik. Keluar pakai baju yang bersih, harus pakai masker, karena kadang-kadang ya bisa Balik terjadi. dari luar, ganti. Betul. Persis kayak COVID lagi deh. Iya, Ada benar. lagi kebiasaan baru, mandi dulu, ganti Betul. baju, baru pegang anak-anak, Betul, gitu ya. betul. Balik lagi si kakak juga yang udah sekolah, nggak pegang adiknya sebelum dia mandi, semua rapi, baru pegang adiknya, gitu ya dok Betul, ya? betul sekali. Mudah-mudahan sih ya, kalau Iya. bisa kita mencegah dengan baik, ini adaptasi kebiasaan baru itu ternyata bisa bantu kita untuk banyak sekali Banyak penyakit. hal. Betul sekali. Salah satunya nih penyakit yang namanya flu Singapura ini. Ya. Kita buka lagi ya IG selanjutnya ya. Oke, satu lagi ya dok ya. Ya. Kita ada beberapa IG, satu-satu kita pelan-pelan kita keluarkan ya. Ini dari Vika nih. Kenapa penyakit HFMD ini lebih menyerang ke anak-anak, Dok? Kenapa dok? Dok? Ya, Mbak Vika begini, jadi sebetulnya memang kadang-kadang ada beberapa penyakit yang sangat spesifik untuk kelompok umur tertentu, ya. Jadi banyak juga jadi penyakit misalkan karena dia punya kebiasaan yang misalkan makan gemuk dan sebagainya, kenanya pada orang dewasa. Kebanyakan perilaku hidup yang jelek, banyak sekali terjadi penyakit-penyakit juga yang Hipertensi juga gitu ya dok ya. Iya, betul. Nah, kalau ini memang pada anak-anak, kalau kita lihat juga secara umum, daya tahan tubuh anak-anak itu memang lebih rendah dibanding kelompok yang dewasa, lebih rentan. Jadi kemungkinan terjadi sangat besar sekali. Walaupun tadi nomor 1 memang predileksinya paling umum, itu paling banyak ditemui pada kelompok umur tersebut gitu loh. Jadi nggak semua loh. Kadang-kadang ya, misalkan cacar, bisa nggak kena pada orang dewasa? Bisa. Iya. Bahkan lebih parah, tapi kelompok umur yang terkena paling banyak pada anak-anak. Oke, gitu jadi loh. jelas ya Mbak Vika ya sebetulnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita sama-sama harus mengerti bagaimana cara pencegahannya. Nah pemirsa, kita akan jeda sebentar pemirsa. Jangan lupa Anda masih bisa telepon ke kita loh. Kalau untuk yang di Jakarta nih 574-3476. Atau yang di luar Jakarta pakai 021-574-3478. Dan Instagram kita di @halodokter_tvri. Iya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter, karena Sehat itu asik. Bisa ngikut. Dan penyakit Terima kasih binatang masih di Halo Dokter, dari karena binatang. sehat itu Mulut. asik. Iya. Saya masih ngobrol sama dokter Edijo nih pemirsa ya, karena masih ada yang gregetan kita mau tanyakan ya. Kita masih membahas mengenai penyakit yang namanya flu Singapura disebutnya, yang kalau kita balik lagi namanya sebenarnya adalah hand, foot, and mouth disease. Yang biasanya gitu ya keluarnya tuh sekali-sekali jadi kayak endemi, tiba-tiba ada. Nah sekarang ini lagi rame lagi karena itu banyak yang nge-DM ke kita untuk menanyakan masalah ini. Ayo yang DM boleh telepon langsung ke sini ya. Di 5743476 buat Jakarta atau pakai 021-5743478 buat luar Jakarta. Ya, untuk yang Instagram bisa di @halodokter_tvri. Iya. Dan pemirsa, kita mulai lagi permasalahan kita. Sebelum ke IG lagi nih pemirsa sebetulnya ya. Dok, kita kan kalau udah tahu nih anak kita kayaknya gitu ya dok, ini kayaknya larinya nih ke flu Singapura. Yang pertama kali harus dikerjakan apa dok? Ya, yang pertama kali harus dikerjakan biasanya untuk orang tua jangan panik. Iya, Itu paling susah loh dok ngomong itu, anaknya udah jerit-jerit, anaknya udah Tapi jerit-jerit. gimana terus udah satu, terlanjur jangan panik. panik. Ini sama aja kayak gini loh dok, kalau terjadi kebakaran jangan panik, ya panik gitu loh. Jadi gini, oke, anaknya udah nangis-nangis terus, tapi oke, tenang dulu supaya bisa mikir pastikan Iya, ya. iya. Oke, terus apa dok? Ya, boleh. Kalau memang panik sekali, jawabannya tentunya kalau berhubungan yang pertama, pergilah ke dokter, tanyakan ke dokter. Sekarang dengan berbagai media bisa Iya. tanya ke dokter, kata Ah, bisa foto, bisa udah oke. bisa WA, bisa segala macam Betul, lah ya segala pokoknya macam. ya. Iya. Kalau misalkan kepepet banget, tapi kalau misalkan enggak nih, apa yang harus dikerjakan? Dok? Ya biasanya karena rewel terus ya orang tua tuh biasanya kalau anak kecil rewel sekali. Ya pertama kali harus diberikan obat-obat untuk tahan nyeri. Karena panas, tentunya harus dikasih obat panas. Kan sama tuh, untuk obat nyeri, obat panas sama. Iya. Nah terus kemudian masalahnya juga yang berikut, nggak mau makan. Betul. Nggak mau Oke. makan. Sebelum Ada ke minum. yang nggak mau makan, gini. Kalau misalkan dia udah ada demam, udah pastilah obat demam Ya, masuk ya. betul. Obat demam sama obat penahan nyeri itu kan sama. Betul. Kalaupun dia nggak demam, tapi kayaknya dia kok Nyeri. kesel banget nih anak kayaknya gitu ya. Rewel terus. Ya rewel banget ya boleh dikasihkan, nggak masalah. Boleh Masalah sekali. ya. Nggak Dok, usah ya? takut ya pemirsa ya dengan yang paracetamol, yang Tidak ibuprofen nggak usah takut, yang seperti diberikan aja. Betul. Waktu anaknya tidak mau makan, Ya. Itu Itu yang apa yang harus problem. dilakukan itu, Dok? Itu yang problem. Jadi kita sebetulnya pertama kali ya tentunya kan makan dan minum, ya. Jadi yang pertama kali usahakan minum lebih gampang. Kalau bisa ya coba
minum-minum yang jus dan sebagainya yang bervariasi. Yang Boleh membuat- nggak yang dingin-dingin dok? Ada yang nanya dok. Kan Boleh, kalau boleh, dingin nggak itu kan apa-apa. lebih kan kayaknya anget, maksudnya nggak Lebih enak banget menyejukkan. gitu ya, menyejukkan bisa dok. Bisa, sebetulnya airnya sebetulnya memang banyak yang di beberapa media katakan kita berikan minum dingin, sebetulnya tidak masalah. Nggak masalah. Minum yang biasa-biasa juga airnya juga tidak masalah. Yang kalau mau hangat-hangat sedikit juga tidak masalah. Pokoknya anaknya mau gitu ya Yang dok penting ya. harus minum Yang penting sebetulnya. masuk air ya dok ke Ya. dalam badannya ya dok ya. Apapun cairan rumah tangga boleh dimasukkan ya, jadi mau air putih, Mau air teh, mau mau susu, sirup, iya, jus dan atau sebagainya. barangkali kalau kita punya minum sup gitu kan ada sup ya dok ya. Kalau Betul. sup juga boleh ya dok ya. Boleh Nah, sekali. Silakan, oke. Jadi itu boleh sekali. Jadi minum harus, jadi tidak boleh dehidrasi. Karena dehidrasi bisa mengakibatkan banyak hal. Oke, dok. Oke. Kan kita udah sering ngomong bahwa hati-hati dengan dehidrasi. Kita Ya. ulang sedikit ya pemirsa ya. Ini Ya. cuma mengingatkan kepada kita semua termasuk yang mama-mama muda yang paling Betul. harus penting ya. Waktu anak kita dehidrasi itu tandanya apa dok? Nah, Tandanya. diingatkan lagi ya dok. Oke. Jadi kalau anak-anak itu paling simpel, sebetulnya kalau yang dilihat yang jelas-jelas objektif ya, dia sebetulnya pipisnya dilihat. Pipis, Warnanya, warna dok? pipisnya. Warna pipisnya Oh. dan Dan? pipis terakhirnya kapan? Oh, seberapa sering? Diulang dok. Oke. Misalnya gini kan. Oke, kalau warna pipis ketahuan ya dok ya. Lebih keruh. Harusnya kan kuning muda Iya. gitu ya. Sekarang tiba-tiba udah kayak, kok makin lama makin Lebih pekat, kering, makin pekat. orange. Oke ya. Nah sekarang kalau dikatakan kapan terakhir pipis, harusnya berapa lama dok? 6 jam sebetulnya. 6 jam. Itu yang 6 jam. ideal. Iya, yang ideal itu sebetulnya pipis ya kurang lebih 6 jam. 6 jam coba. Bu, kira-kira pipis terakhir kapan? Sekarang jam 10. Coba jam berapa? Coba ingat pipisnya gitu. Oh baik. Itu bisa. Berarti Nah, kalau kan- misalnya ternyata, oh iya baru pipis terakhir 2 hari yang lalu misalnya. Jangan 2 hari dong. Sehari deh, Loh, atau nggak 10 hari kemarin. aja dokternya udah teriak-teriak. Aduh. Jangan 2 hari. Nah dok, kalau misalkan gini dok ya, oke, kalau yang udah dewasa kan gampang dilihat. Kalau yang masih baby kan pakai popok sekali pakai itu dok, itu gimana dok? Ya sebetulnya kan biasanya kalau pipis pada anak ya kurang lebih bisa bayi, kalau bayi bisa 6 sampai 10 kalian juga bisa pipis kan. Jadi sering tuh kalau gitu kalau pipisnya. Nah, biasanya suka begini nih kalau ibu-ibu kan, ditimbang-timbang itu dok itunya, pipisnya. Perlu nggak sih dok begitu dok? Ditimbang-timbang popoknya. Popoknya ya Popok, gitu, iya, mau iya. dibuang ditimbang-timbang sama dia. Sebetulnya nggak usah sampai seperti itu. Secara kasar kan kita bisa lihat nih, ini wah Kok ini kosong penuh, lagi? Harusnya gitu udah loh. ganti, kok masih- Iya. masih- Nah itu dihitung tuh, misalkan kapan sih Oh, kira-kira jadi waktu gitu. juga loh. penting ya. Kapan kita langsung harus ke rumah sakit dok? Ya tadi dilihat anaknya mulai lemes, anaknya mulai pucat gitu ya. Udah biasanya rewel atau misalkan lincah dan Biasanya sebagainya, tidak aktif gitu ya. bersuara dan sebagainya. Kontak dengan ibunya udah lambat gitu ya. Apalagi kalau udah mulai ngaco-ngaco ngomong yang sudah itu udah harus segera dibawa itu. Baik. Dok, dulu ada ibu-ibu yang kemudian diajarkan dengan cara dicubit kulitnya, kulit Ya. perut anaknya. Nah, itu masih digunakan tidak, Dok? Sebetulnya bisa kita lihat itu sebetulnya kita bicara misalkan di perutnya biasanya kita namakan turgor itu. Kita ngecek turgornya, kita cubit, Iya. kalau dilihat kalau cepat kembali itu dia masih normal. Berarti Tapi kalau lambat elastisitas ya, Dok, ya, betul. elastisitas kulit Betul sekali. anaknya ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan dia dipijit, dipencet, pokoknya dicubit lah gitu Ya, ya. betul. Cubitnya bukan sakit ya pemirsa, Cubit besar. cubit Iya. besar. Nggak balik lagi, artinya udah kurang nih. Iya, lambat sekali dia pasti itu kurang tuh. Berarti kita langsung bawa ke rumah sakit. Ya, terus Ada yang- nggak cerita kita mesti kasih oral gitu-gitu, Dok? sebetulnya boleh, saya kan katakan tadi cairan rumah tangga. Jadi apa saja sebetulnya boleh gitu loh. Kebetulan kalau dehidrasi itu kan sebetulnya kalau kita keluar cairan itu tidak masuk kan banyak sekali yang natrium, kalium itu banyak sekali berkurang. Nah di dalam oralit itu banyak sekali macam-macam garam-garam mineral yang dibutuhkan. Cuman masalahnya tubuh. satu, Dok. Apa? Kalau teh manis aja dia nggak mau, apalagi oralit. Benar. Ya. Gitu kan ya, Dok? Betul-betul itu problem besar. Jadi coba kalau memang sudah sampai seperti itu, matanya sudah mulai cekung ya, terus kemudian bibirnya juga mulai kering. Nah itu udah segera Nah, ini bawa ke dokter. sebagai orang tua, sebagai ibu nih mesti mesti aware banget ya berarti ya, Dok Betul. ya. Jangan cuma dikira-kira oh ini langsung harus dibawa ke rumah sakit. Betul. Dok, masih banyak nggak sih orang yang terlambat membawa anaknya yang dehidrasi, Dok? Iya, sebetulnya itu tergantung pengetahuan sih betulnya. Kalau kita misalkan anak-anak yang ada di kota besar dan sebagainya, Itu kebanyakan sudah cukup mengerti ya, Dok ya? Iya, biasa mereka panikan 1-2 hari dengan pengetahuan yang baik mereka segera bawa ke dokter. Oh, Oke, baik. Dok, aku juga mau tanya. Tadi kan kita harus bawa ke rumah sakit ya. Ya. Nah, untuk kalau orang tua yang udah bawa anaknya ke rumah sakit nih, Dok, itu harus ke spesialis atau ke IGD aja nggak apa-apa gitu, Dok?
Kalau yang disebut keadaan gawat, sebetulnya lebih baik ke UGD. Walaupun di sana juga ditangani dokter umum itu sudah mengerti lah. sudah mengerti ya. melalui berbagai pelatihan dan sebagainya. Nggak boleh tuh namanya sampai dehidrasi, kekurangan cairan, kemudian kita sampai terjadi kegawatan sampai fatal. Jadi seperti kalau diare itu, angka kematiannya harus 0. Nggak boleh sampai ada datang, kemudian meninggal karena diare, karena kekurangan cairan, dehidrasi, nggak boleh sama sekali. Oke, baik dok. Bisa jelas sekali. Sebetulnya kan kalau kita bicara dehidrasi ini harusnya udah nggak ada kematian karena dehidrasi, Betul. karena diare, Betul. karena dianggap orang harusnya sudah mengerti caranya seperti apa ya dok Betul. ya. Dok, kita keluarkan IG lagi ya dok ya. Oke, kita Satu lihat. lagi ya dok ya. Boleh dong keluarin IG-nya lagi dong. Wah, ntar dulu belum keluar ini. Nah, ini dia. ada Ovi Sofia Did. Nah, AHFMD ini sama dengan cacar atau campak nggak? Minum obat apa? Perlu mandi dengan obat PK nggak? Waduh, banyak nih dok, kita mulai Iya, satu iya, dok iya. ya. Satu-satu Oke, ya. kalau cacar dan campak dok, tadi udah dijawab. Iya. Ya, Apa dok tadi- diulang sedikit? Ya, Mas Opi ini, atau Mbak Iya. Opi ya, Iya. Mbak Opi ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat cacar tadi sudah saya sampaikan dengan campak pada saat awal tadi kita diskusi. Jadi cacar itu mulainya saya bilang Iya, Semuanya dari asap merah-merah, yang jadi masalah Ya. emang semuanya merah-merah. Makanya munculnya aja. Beda lokasi muncul lokasi awalnya. munculnya. Oke. Biasanya dari tubuh, kemudian dengan berputar ke arah sentripetal ke arah luar. Ke arah luar. Cacar Baru ke- air, itu cacar ya, itu air. cacar air. Ah. Kalau campak yang khas itu mulainya dari belakang belakang telinga. telinga. Belakang tadi. telinga Oke. baru menyebar ke seluruh tubuh. Iya betul, dan kadang-kadang kalau cacar air tidak terlalu panas. Kalau sedangkan bahkan tidak panas kadang-kadang. Tapi kalau campak Tinggi panasnya ya, tinggi dok ya. panasnya, komplikasinya banyak sekali dan kemungkinan dalam kondisi masih panas itu masih merah. Itu berbeda tuh. Jadi jarang timbul seperti yang kita bahas nih namanya penyakit mulut kaki tangan itu seperti betul Bintik-bintik. luka yang nyeri, lepuh gitu, seperti tersundut tadi bisa Iya. dikatakan secara umum buat kita bahasa awamnya. Nah itu munculnya jelas. Kalau udah muncul dia keluhan misalkan ada di kaki, kita cek di tangan dan mulutnya. Kalau dia keluhannya di mulut, kita juga cek di bagian lainnya juga. Itu jelas Itu sekali. ciri khasnya ya dok Ciri ya? khasnya. Jadi nggak mungkin keliru kita. Iya, Oke. lihat di telapaknya. Oke, minum obat apa? Nah, Ya, nggak ada tadi obatnya nggak nih. ada virus obatnya. Obat ini. spesifik yang Betul. langsung hilang tuh nggak ada ya dok Nggak ya? ada Jadi obatnya. obat itu hanya untuk menanggulangi keluhan Betul. anaknya. gitu ya. Keluhannya aja. Iya. Tadi yang terakhir tadi itu Pakai pertanyaan PK. OPK dok, mandi Iya. pakai PK nggak sih dok? Sebetulnya sih boleh saja. Semua kan namanya dengan antiseptik kita kebersihan. Jadi pertanyaannya sebetulnya boleh mandi atau tidak kan gitu. Oh iya iya iya, gimana tuh dok? Boleh Kalau mandi boleh nggak mandi dok? boleh sebetulnya, dia boleh sekali Mbak Opi boleh mandi, mandi dengan antiseptik akan lebih baik. Kalau sesudah itu mengurangi gatal dengan diberikan bedak yang cair itu juga lebih baik. Karena kalau tidak akan digaruk. Iya. Ah kan Jadi- gatel ya. Iya, betul. Malah melukai ya dok ya? Betul. Dok nih sebelum panjang lagi ya dok ya, udah kelihatan dokter Pai-nya. Hai dokter Halo Pai. dokter Pai. Halo. Silakan Makasih. dokter Silakan dokter Pai. Pai. Halo dok, apa Halo. kabar? Oke, ya. Kasihan dokternya habis lari maraton. Nafasnya ngos-ngosan. Tarik nafas dulu. Aku balik lagi Dokter Pai, tangannya kita lihat dulu dokter Pai, sehat? Sehat. Nggak ada Oh. merah-merah? Enggak, Oke. justru harus merah. Hand, foot, and mouth kan. Maksudnya kalau kita biasa jalan pagi, olahraga malah jadi merah. Lebih merah, tapi nggak merah-merah, bintik-bintik merah. Tapi bukan kan. bintik-bintik ya dok ya? Sebelum ke dokter Pai lagi, dok Ya. emang sebetulnya mandi pakai PK itu disarankan apa tidak? Dan untuk apa biasanya dok? Ya sebetulnya PK itu sebenarnya tidak apa-apa. Cuma kita harus hati-hati kalau PK kan. PK itu kalau kita nggak ngerti cara pakainya kan jadi satu bisa biru kan kalau Iya. terlalu kental. Yang kedua namanya apa tuh selain biru itu ngotori lantai. Jadi ada tekniknya sebetulnya. Jadi kita ambil itu namanya bubuk PK tadi biasanya kira-kira 25 gram itu. Iya. Coba aja dimasukkan ke botol aqua yang 600 cc katakan gitu. Iya. Kemudian dicemplungkan itu Iya. ke dalamnya. Jadi kan kental sekali. Iya. Nah, kemudian kita sediakan bak besar, kemudian kita cemplungkan sedikit aja. Jadi setiap mau mandi itu dituang sedikit. Iya, sedikit asal berwarna. Asal berwarna jadinya. Jadi nggak harus dipakai semua. Dok, gitu emang ya? nggak bisa dok pakai apa kan sekarang tuh sabun itu kan udah antiseptik semua dok sebetulnya. Ya, Masih pakai ya PK itu ya dok ya? Ya, sebetulnya masih bisa digunakan. Itu kan sebetulnya obat-obat lama ya, sebetulnya bisa digunakan. Kemudian kalau kita pakai sabun ya bisa. Sekarang tuh ya mungkin banyak sabun-sabun ya atau cairan-cairan yang Iya, sabunnya cair iya, itu iya. juga bisa. Sebetulnya juga sebetulnya apa saja boleh. Kan sebetulnya kan tergantung tempatnya, Mbak. Baik, kalau Jadi di- mau di kota besar yang tersedia itu nanti ini kalau mau dilihat kan PK itu Atau kan harganya barangkali juga murah kan ya. murah ya dok. Ya, murah itu nomor Iya. satu itu. Terjangkau sekali lah pemirsa Iya. ya. Boleh PK boleh ajak. Apa saja kok. boleh. Ah.
Nah, ke dokter Pai, Siap. kita ngomongin penyakit flu Singapura, dokter Pai. Oh iya. Kalau berhubungan dengan gizi gimana hitungannya? Jangan dijawab Hmm. dulu. Kita jeda sebentar ya pemirsa Iya. ya. Sebentar lagi kita dengarkan jawabannya dokter Pai. Ya, tetap di Halo Dok, karena sehat itu asik. Ya, masih di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Kita masih buka nomor telepon ya pemirsa ya, 5743476, 5743478, dan Instagram juga Di masih kita @Halo buka. Dokter TVRI. Yang nitip lewat saya, DM ke saya, udah saya bacain satu persatu ya. Dari semua tadi kita ngomongin yang namanya flu Singapura, dari ngebedain sama cacar, mengebedakan sama campak. Sekarang udah jelas ya ibu-ibu. Tapi kalau nggak jelas juga, anaknya juga kayaknya makin lemes, dibawa langsung ke IGD. Nggak usah kemudian tebak-tebak buah Benar. manggis, nggak lagi ya. Dokter Pai, Siap. Dokter Pai sama Dokter Edijo, Dokter Pai. Jadi kalau ngomongin sama gizi, nutrisi, ini gimana nih berhubungan sama flu Singapura? Ya sebelumnya saya mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai Anda selalu pemirsa. Amin. Dan untuk itu Tuhan udah kasih kita kesehatan. Pertama kata kuncinya dijaga dulu. Kalau udah terlanjur sakit, hubungi dokter kan gitu. Iya. Nah, tapi setelah itu biasanya kan kalau udah dehidrasi itu panik tuh kan orang tua tuh. Apa nggak mau makan, nggak mau minum, panik. Nah, kata kuncinya kan selalu nomor satu kan air dulu masuk. Apapun ceritanya air Cairan dulu lah masuk gitu pokoknya ya. ya. Kan itu emergensi. Tapi setelah itu kita harus tahu bahwa emergensi itu hanya untuk yang penting ada cairannya dulu, ya. Tapi setelah itu kalau fungsi mau lebih bagus, pilih yang kedua yang lebih bagus. Nah, artinya kalau kita mau ngasih cairan tapi kemudian hanya kasih minuman yang manis, kemudian ada susu kental manis, ada sirup, memang airnya masuk, tapi fungsi kekebalan kita nggak pernah optimal. Oke, jadi gini, pertama kali kalau dalam keadaan kepepet dan dalam emergency, masuklah semua nggak apa-apa, nggak usah dipilih-pilih ya. Nggak usah pilih-pilih. Next-nya setelah itu, kita harus memikirkan lebih jauh. Apa yang dipilih? Tentu kita pengen kalau di dalam darah itu kan kita nggak bisa lihat nih, ya Dokter Lula ya. Dalam darah itu nggak bisa lihat. Tapi kalau kita bisa lihat, kita harus tahu bahwa ketika kita minum yang manis, anak-anak kita minum yang manis, itu sel-sel di dalam darah itu menggumpal, teragregasi. Nah, ketika menggumpal, sel darah merah, sel darah putih, semua tuh kolesterol, semua menggumpal sehingga si sel darah putih nggak bisa berfungsi optimal. Lengket dia. Artinya, next step kalau anaknya sudah mau minum, kita pilihkan minuman cairan yang lebih sehat. Minuman buah-buahan, Jus. Air kelapa is the best. Air kelapa is the best tanpa gula. Jadi itu memang buat saya nggak ada yang ngalahin deh kalau untuk urusan itu elektrolit natural. Dia elektrolit yang menurut saya paling canggih karena apa? Kalau elektrolit yang buatan kan natriumnya lebih tinggi dari kalium. Oh iya. Sementara Kalau si kelapa kalium lebih tinggi dari natrium. Jadi udah memang gitu nggak repot lagi kan ya, nggak repot kan dok? Dokter juga kan oke kan, Iya. dokter anak juga Dan bilang harga oke. juga terjangkau kan? Harga terjangkau, Iya. kita nggak perlu nempel-nempelin apa-apa lagi langsung. Betul, artinya kalau sudah ketemu air kelapa itu dikasih apa aja kan buah-buahan itu akan sangat anak-anak jadi doyan. Karena kan kata kuncinya anak-anak tuh kan nggak doyan makan, kata kuncinya kan apa yang enak gitu. Dan sepanjang pengetahuan saya kalau udah urusannya buah-buahan manis, anak-anak bisa suka, tinggal dipilihin gitu. Nanti kalau misalnya pengen tanda kutip, kita tuh kayaknya kalau udah, saya sering nih kalau udah misalnya pergi berkunjung ke dokter, kalau nggak kasih tambahan tuh kayaknya nggak puas gitu kan. Mau pakai obat herbal tanda kutip gitu ya kan. Nah kalau saya saran yang powerful untuk meningkatkan kekebalan itu ada pada madu. Kalau air kelapa tambah madu boleh? Boleh banget. Jadi madu itu manisnya beda dengan gula pasir. Tapi madunya mesti madu yang benar nih ya pemirsa ya. Betul, Masalahnya kenapa sih saya ngomong sama ibu-ibu yang masih muda-muda, mesti diajarin baca isinya. Betul. Karena ada loh yang bentuknya madu, tulisannya juga katanya madu. Pas dibaca ternyata perisa madu, madunya cuma 1%. Betul. Serem kan kalau yang kayak gitu. Nah itu kita butuh bantuan ahlinya nanti untuk urusan permaduan, gitu kan. Nah kemudian juga paling nggak kalau di tempat yang sudah BPOM, Iya. ya kan, itulah gunanya kita dapat bantuan dari BPOM. Ini beneran madu gitu, bukan air dikasih gula, dikasih rasa madu. Karena madu itu sendiri itu punya khasiat antibiotik dan antivirus natural.
Jadi ntar bekerja sama dengan pengobatan dari dokter karena kan Cuman madu itu bukannya nggak boleh buat anak di bawah 1 tahun ya? kan kita lagi bicara 5 sampai 5 sampai 10 tahun nih. ya. Berarti ini kalau misalnya anaknya masih kecil banget ya jangan begitu Iya. ya. Jadi karena dia punya kemampuan antibiotik natural sehingga membantu sistem kekebalan kita untuk berfungsi dengan baik. Karena kan kalau penyakit hand mouth disease kan itu hand foot mouth disease itu kan self limiting disease kan sebetulnya 1 minggu juga sembuh dok ya. Harusnya kalau misalnya nggak ada masalah dengan Kekebalan, kekebalan, balik lagi daya kekurangan tahan carian. tubuhnya Nah, bagus. dengan bantuan madu kita bisa tambahkan tuh fungsi kekebalan. Apa aja tuh Dokter Pai? Madu aja. Jadi kita udah ngomongin air kelapa, Nah, Madu. ketemu sama madu. kalau mau gitu ya. satu lagi, kalau anaknya doyan, Iya. lemon atau keluarga jeruk. Karena susah. keluarga jeruk fitokimia pada jeruk baik mau jeruk nipis, jeruk nebel, salah ya? Jangan Mbak, nggak ada. Tapi kalau dibikin jus boleh? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Vitamin C khususnya pada lemon dan jeruk nipis itu punya kemampuan untuk membuat si virus nggak bisa berkembang biak, dipaksa jadi mandul gitu. Jadi Cuman masalahnya kan jeruk nipis sama lemon. Ini agak susah ya. Kebayang sama saya kalau anak-anak tuh cuman kan paling senang jeruk minuman kupas. rasa jeruk kan suka. Misalnya ntar boleh campur dengan jeruk manis, ya kan? Baik, Jeruk baik, manis. baik. Kalau misalnya pemirsa, kalau misalnya jeruknya kurang manis, lihat dokter Lula aja. Jadi ntar Iya, nggak bisa buat Bisa anak-anak aja. nggak ngaruh katanya ya. Jadi kalau jeruk kupas itu kan nggak boleh, ada, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Jeruk itu buat saya seringkali dimanapun saya berada, kalau ada yang nanya, kan kadang-kadang gitu, WA, dok anak saya begini, anak saya begitu. Ini adalah nasihat utama saya, karena buah yang paling gampang, kemudian tenaganya sangat besar dalam arti, ketika berbicara dengan penyakit, dia tuh ya itu, kemarin juga ketika COVID itu, jadi itu salah satu protokol saya. Pokoknya masuk lemon tiap hari. Lemon atau nipis. Kalau anak-anak ya udah kasih jeruk manis, jeruk baby boleh. Ini jeruk nipisnya digituin aja apa ditambahin apa? Boleh pakai madu, Boleh. ya kan? Kalau Bahkan anak-anak jeruk nipis- Kayaknya enak ya kalau pakai madu ya. Iya, jeruk nipis kan kadang rasanya kurang, Kecut, tidak semua orang suka pasti gitu. kecut. Iya. sedikit aja, ya kan? Dan anak-anak kan suka minuman rasa jeruk. Artinya kan kreativitas kita bikin jeruk baby, jeruk boy, jeruk man, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi si jeruk baby itu makanya bayi pun boleh makan Boleh, jeruk nggak masalah. boleh. Ada bagiannya juga sendiri. Boleh ya, Tapi dok ya, kalau jeruk baby. Nah, Jeruk itu baby jeruk ada. itu, ya itu saya bilang dia punya kemampuan dia menghambat replika virus bahasanya. Jadi virus tuh nggak bisa berkembang biak. Nah, kemudian dia juga punya kemampuan untuk mengikat racunnya si virus gitu. Iya. Tinggal nanti dibantu ini dibuang. semua dalam catatan bahwa anaknya kemudian mau diajak untuk kemudian minum dan makan. Betul. Waktu anaknya udah pokoknya mogok minum-minumnya udah langsung IGD, langsung Apa ya saja. dok ya, nggak Ya. bisa lah ceritaannya. Apalagi kalau misalnya udah bermanifestasi kan di mulutnya. Udah keluar tanda-tandanya ya. Dok? Ya, ya misalnya udah istilahnya apa tuh udah melepuhnya udah keluar Udah gitu. flare Udah gitu ya. flare gitu ya, Iya. melenting ini kan. Itu mau minum apa kan? Nah, itu memang harus masuk. Dok, ada tuh pertanyaan yang belum saya tanyakan ke dokter. Nggak enak sih dok, pertanyaannya agak menyedihkan maksudnya. Kan kata dokter tadi masih ada 1% yang kemungkinan gawat. Ya. Gawatnya itu karena penyakitnya atau karena efek misalkan kayak efek samping tadi dehidrasi gitu dong atau gimana? Ya, yang pertama sebenarnya karena penyebabnya. Jadi penyebabnya tuh ada jenis strain-strain tertentu. Oh, jadi ada strain lain yang memang agak lebih berat gitu dok? Betul, ya jadi penyebabnya sebetulnya golongannya sama golongan enterovirus. Nah, tapi kelompok family enterovirus itu keluarga enterovirus ya mungkin dulu kita belajar biologi kita ada family, ordo, apa ada genus, macam-macam nih dia gitu ya. Nah, ini Tipe-tipenya. genusnya tuh yang masuk Coxsackie-virus itu yang paling banyak ya. Coxsackie-virus yang tipe A16 atau yang A6 itu yang paling banyak A16 itu relatif lebih ringan dan yang paling banyak yang mengenai pada anak. Tapi kalau kita kenanya yang human enterovirus yang tipe 71, nah itu yang kejadian yang memang makanya oleh karena itu muncul yang namanya istilah flu Singapura itu pada tahun 2000 banyak sekali kasus-kasus muncul di Singapura karena faktor itu banyak kemudian ada yang sampai Bahaya. arah Bahaya. fatal gitu loh. Itu dia. Jadi memang si penyakitnya sendiri ada tipenya Betul. gitu ya yang jadi parah, tapi kebetulan sih untungnya gitu ya Betul. dia nggak banyak gitu ya Iya, dok ya. Yang iya. lebih banyak ini yang ringan kok sebetulnya dan ini Betul. self limiting disease. Pemirsa baik lagi pemirsa. Kita ulang lagi kesimpulan yang dari awal bahwa kita belajar mengenai yang si flu Singapura ini
pencegahan paling penting tentunya. Cuma Betul. memang agak sulit dalam keadaan PTM, main di tempat umum. Apalagi pokoknya kita mulai dari merah-merah yang dimulai di kerongkongan, nanti keluar ke mulut, ke telapak tangan, telapak Baru ke kaki kaki. ya. Kemudian dibedakan sama cecar air, dibedakan juga dengan Campak. campak. Iya, apalagi yang kita mesti ingat bahwa Jadi, makanan tadi jangan lupa dari Dokter Pai. Jadi untuk nutrisi itu kalau kasusnya emergensi cari gimana caranya bisa ada air masuk. Iya, apa aja boleh. Apa aja boleh, mau itu dikasih Iya. teh manis atau apapun boleh. Pokoknya nggak boleh kurang cairan. Betul. Ya. Yang kedua, setelah udah lewat emergensinya, Nah, habis itu baru dipilih yang kandungannya menyehatkan badan ya dok ya. Jadi jangan apa-apa gula semua gitu, yang penting masuk gitu. masuk air kelapa di sana, masuk Iya. madu di sana, tambahannya ada Lemon. jeruk di sana ya. Baik pemirsa. Dan akhirnya pemirsa kita mau mesti pamit dulu nih pemirsa ya. Terima kasih banyak loh buat Dokter Pai, terima kasih buat banyak, Dokter Dok. Edi Jo. Yang satu, yang berdua ini, dia Nah. nggak hand, foot and mouth ya kayaknya. Tapi dia akan memberikan pantun kepada kita. Pantunnya gimana flu Singapura? Jalan-jalan gitu. Oh, enggak dong. Enggak gimana? Enggak jalan-jalan. Gimana? Enggak dong. Naik kereta ke Cikini. Oke. Cakep. Pulangnya beli buah ceri. Cakep. Jagalah kebersihan sejak dini agar flu Singapura dapat dihindari. Oke, sisanya. Betul. Ayo Mas Bruno. Pulang kerja ke rumah si Tatang. Cakep. Oh, bukan rumah si Gopur, enggak? Tatang aja dah. Tata, oke. Oke. Pulang kerja ke rumah si Tatang, Iya. tiba-tiba suruh makan opor. Flu Singapura tidak akan datang karena dia belum perpanjang paspor. Ngarang banget tuh ceritanya. Mana ada paspornya Mas Dok, Bruno? makasih banyak ya dok ya Makasih oleh-olehnya banyak, pantun Dok. yang tadi ya. Pemirsa terima kasih banyak selalu saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 9.30 sampai selesai. Ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik.